tanpa terasa saat ini kita sudah berada di hari-hari atau di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang mungkin hanya tinggal 4 atau 5 hari saja akan berakhir. Yang setelah itu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu artinya bulan Ramadan tidak lama lagi. Bulan Sya'ban sudah akan berakhir. Itu artinya kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur panjang, maka kita kembali akan mendapati bulan yang sangat mulia tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Akan tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita sebagai muslim mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ya. Masyarakat, orang-orang terutama di Indonesia khususnya, biasanya cukup sibuk mempersiapkan segala sesuatunya tatkala harus kedatangan atau menyambut tamu yang sangat agung dan sangat terhormat. Tuan rumah juga dapat mengukur kepantasannya untuk penghormatan yang telah dilakukan. Demikian pula dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan syarat akan keistimewaan serta sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya umat Islam seyogyanya harus lebih mempersiapkan dirinya dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang hanya bisa didapati dalam 1 tahun 1 kali saja. Maka daripada itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita masih diberikan kenikmatan berupa panjang umur, sehat zahir dan batin, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di dalamnya selama sebulan penuh tentunya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah, makanya hendaknya sebagai orang Islam kita harus mengucapkan terima kasih. Kita hendaknya mengucapkan ucapan selamat dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Hendaknya kita berterima kasih. Hendaknya kita mengucapkan selamat atas kedatangan bulan suci Ramadan itu. Ya, sebagai tanda atas kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, lantaran rahmat Allah akan dibuka selebar-lebarnya untuk orang-orang Islam. Rasa gembira ini perlu ditularkan kepada sesama muslim dengan cara mengingatkan bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat banyak momentum yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu ampunan bagi hamba-hambanya. Bahkan pahala amal umat Islam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan dengan sabdanya, Rasulullah mengucapkan terima kasih
Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima." Yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hamba-hambanya untuk yang muslim di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa merupakan atau adalah di antara ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat istimewa. Puasa tidak seperti dengan amal-amal yang lain, karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik siapa-siapa yang mengerjakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya secara langsung kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa itu. Demikian, ini dapat dimaknai bahwa umat Islam dalam berpuasa haruslah betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Pada waktu yang sama, muslim harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, baik dalam ucapannya maupun perbuatannya. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimru'un shaimun. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amal seseorang manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu, apabila salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah mengucapkan perkataan yang buruk dan keji. Jangan membangkitkan syahwat dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Itu adalah persiapan yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu hendaknya kita mengucapkan rasa terima kasih, ucapan tahniyah sebagai bentuk kegembiraan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, umat Islam mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, di bulan ini.
Ya, begitupun juga di bulan Rajab yang telah kita lewati. Salah satu riwayat yang sangat masyhur yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Sya'ban dengan memperbanyak melakukan puasa sunnah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ya. Artinya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Itu persiapan kedua yang harus kita persiapkan. Kemudian persiapan ketiga yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah hal yang dapat dipersiapkan menyambut Ramadan. Yang ketiga yaitu intens memberikan pemahaman tentang tuntunan syariat menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan kepada umat Islam. Hal ini bisa ditempuh dengan cara memperbanyak tausiah-tausiah agama, ya, memperbanyak ceramah-ceramah agama ataupun majelis-majelis ta'lim. Bisa dilakukan, ya, seperti hal-hal tersebut, ya, atau forum-forum musyawarah keagamaan ataupun forum-forum lainnya, majelis-majelis lainnya. Tentu saja di lingkungan keluarga kita tidak boleh terlewatkan. Bahkan yang harus kita utamakan adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kerabat kita, barulah kemudian kita lanjutkan dengan lingkungan masyarakat kita. Itulah 3 persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah, ya, apa yang telah kita mohon kepada Allah, doa-doa kita yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah sejak bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sejak awal Rajab kita sudah berdoa dengan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban, serta panjangkanlah umur kami agar kami bisa bertemu, bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita ini yang kita selalu panjatkan sejak awal bulan Rajab diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab yang telah kita lalui. Juga kita mendapatkan keberkahan di bulan ini, di bulan Sya'ban, serta kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang hanya kurang beberapa hari saja lagi. Dan tentunya kita berharap juga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Amin Allahumma amin.